Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah wa huwa al-muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu wa la murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa qala al-mu'minuna taqun. Mari kita bertakwa. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita di satu tempat tanpa apapun. Kita bersyukur atas banyaknya nikmat dan karunia, khusus iman dan kesehatan yang merupakan sayyidul ni'am dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia menjadi hidupnya sampai hari kiamat. Sebagai mukadimah pada kajian siang hari ini, saya ingin menyempurnakan satu riwayat yang tadi sudah disampaikan sebagai prolog oleh pengantar dan moderator, yaitu hadis dari Abu Zaid bin Akhtab radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr summa sha'ida al-minbar fa khatabana hatta hadra al-dhuhr summa nazala fa shalla summa sha'ida al-minbar fa khatabana hatta hadra al-asr summa nazala fa shalla summa sha'ida al-minbar fa khatabana hatta gharabat asy-syams fa akhbarana bima kana wa huwa bima kain fa aqlamna ahfaduna. Abu Zaid bin Akhtab meriwayatkan suatu hari kami pernah sholat subuh bersama Nabi. Usai sholat subuh Rasul naik ke atas mimbar. Fa khatabana hatta hadra al-dhuhr, lalu beliau menyampaikan ceramahnya sampai adzan zuhur. Bila adzan beliau kemudian turun lalu melaksanakan sholat berjamaah. Usai salam, zikirnya sebentar, Rasul langsung naik lagi ke atas mimbar. Summa sha'idal mimbar fa khatabana hatta hadratil asr. Lalu beliau ceramah lagi sampai waktu asar tiba. Bila adzan, beliau kemudian sholat. Seusai salam, naik lagi ke atas mimbar. Summa sha'idal mimbar fa khatabana hatta gharabat asy-syams. Lalu beliau ceramah lagi sampai maghrib. Saya pikir saya mau diginiin sama panitia. Ceramah dari pagi sampai sore, makanya saya sudah siapkan makalannya. Alhamdulillah cuma sekitar 1,5 jam mungkin nanti saya berbicara kurang. Kemudian tidak punya waktu diskusi. Tetapi yang menarik bahwa Rasul pernah melakukan pidato non-stop 13 jam hanya dipotong sholat zuhur dan asar, yang membuat para sahabat konsentrasi serius, gak ada yang bubar. Ya, kalau menurut Dr. Ahmad Al-Bayat, bahwa mungkin riwayat Hudzaifah yang lain, tapi dekat sekali memang kejadiannya dulu dengan Hudzaifah. Tapi untuk yang seperti ini, itu para sahabat dengan seksama mendengarkan cerita hadis Nabi tadi sampai tuntas. Apa yang disampaikan Nabi? Abu Zaid bin Akhtab mengatakan fa'akhbarana bima kana wa huwa bima kain. Rasul bercerita tentang sejarah masa lalu dan semua peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Fa'aqlamuna ahfaduna, orang yang paling mengerti tentang isi cerita Nabi tadi adalah orang yang hafalannya paling kuat. Karena tidak semua sahabat hafalannya kuat. Kemudian Ibnu Umar yang juga hadir dalam majelis itu mengatakan fa'akhbarana an bada'il khalqi. Rasul bercerita tentang sejarah penciptaan langit dan bumi. Sampai kapan? Bukan cuma sampai kiamat. Bahkan Ibnu Umar menambahkan hatta yadkhula ahlul jannati manazilahum wa ahlun nari manazilahum, sampai penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka juga masuk ke dalam neraka.
Ini ceritanya sedemikian detail, lengkap, gamblang, ya. Dan saya menduga nggak ada snack dan makan siangnya waktu itu. Tidak seperti sekarang. Jadi saya pikir ada syukur cuma dari jam 8 sampai jam 3 ada makan siangnya, ada breaknya. Itu Rasul memulai ceramah dari baca subuh sampai azan maghrib. Cerita sejarah penciptaan alam semesta sampai berakhirnya dunia, bahkan sampai masuknya penduduk surga ke dalam surga dan penduduk neraka ke dalam neraka. Lalu Ibnu Umar mengatakan, hafidohu man hafidohu wa nasiyahu man nasiyahu. Yang otaknya encer bisa menghafal, yang lupa sampai rumah gak ingat apa-apa. Bagi Allah, sahabat memang dikaruniai kemampuan menghafal yang luar biasa. Salah satu tokoh yang kita pernah baca adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Usia beliau ketika masuk Islam masih muda, ketemu Rasul hanya 3 tahun. Jadi beliau masuk Islam ketika Nabi sudah berusia 60 tahun. Perang-perang besar sudah lewat, peristiwa-peristiwa dahsyat sudah berlalu. Beliau nggak sempat untuk menikmati masa-masa perjuangan Islam. Tidak ada lagi peran yang mau beliau ambil, tetapi beliau lihat ada sisi yang tidak diambil sahabat, maka beliau mengkonsentrasikan dirinya, mungkin mewakafkan dirinya untuk konsentrasi menghafal hadis Nabi. Sehingga menurut sejarah beliau tidak pernah pindah, tidak pernah berpisah dari Rasulullah kecuali di 2 tempat, kamar mandi sama dapur, sama kasur. Ini 2 tempat yang mungkin Abu Hurairah tidak bisa bersama. Tapi selain dari 2 tempat ini, dipastikan Abu Hurairah nempel bersama Nabi, sehingga 3 tahun beliau bersama Rasulullah, lebih dari 5.500 hadis yang diriwayatkan, lebih dari 500 hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Level beliau di atas Aisyah yang menjadi istri Nabi sejak kecil, balita, bukan balita ya, di 6 tahun menurut satu riwayat. Abu Hurairah di atas itu. Ini prestasi Abu Hurairah luar biasa, dan beliau memang mengatakan kemampuannya di dalam menghafal hadis-hadis tentang akhir zaman. Maka beliau mengatakan, saya punya 2 perbendaharaan hadis. Yang satu saya ceritakan tidak masalah, tapi kalau yang satunya saya ceritakan leher saya jadi taruhan. Itu kenapa Abu Hurairah tidak menceritakan semuanya kepada orang, karena resikonya adalah pertumpahan darah. Tidak semua kebenaran harus disampaikan, kalau yang terjadi adalah fitnah. Berangkat dari membuat ini, kita sudah menemukan benang sejarah yang sangat panjang. Tadi sudah diceritakan bagaimana kondisi Timur Tengah dari sudut pandang histori, sosial, budaya, politik, dan segala hal. Maka pada sesi kedua saya akan berbicara dari sudut pandang membuat Rasulullah SAW, bagaimana Timur Tengah dari awal sejarah penciptaan Nabi Ibrahim, sejak Nabi Adam diturunkan, memang nampaknya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai poros dunia. Maka secara geografis kita bisa melihat bagaimana posisi Ka'bah yang disepakati sebagai tengah-tengahnya bola bumi. Timur Tengah itu adalah tengah-tengahnya. Sehingga secara geografis kita melihat di sebelah timur dan baratnya dipenuhi dengan gunung-gunung berapi yang beresiko untuk meletus, mengalami pergeseran lempeng bumi, tetapi Ka'bah atau Arab Saudi tetap berada di tengah-tengah, tidak berubah. Ibarat roda, Timur Tengah itu poros, sementara negeri tetangga sekitarnya adalah ruji-ruji yang terus berputar. Inilah Timur Tengah. Sehingga berbicara tentang Islam menjadi mustahil kalau tidak melibatkan tentang Timur Tengah. Berbicara apapun, ekonomi, politik, sosial, militer, semuanya pasti melibatkan Timur Tengah. Dan sisi yang menarik tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Asep, bagaimana pendapat seorang sejarawan Ibnu Khaldun yang mengatakan sejarah memiliki 2 sisi, internal dan eksternal, intrinsik dan eksplisitnya. Secara internal, bahwa dia berisi tentang data, angka, kemudian tahun kejadian, nama tokoh, peristiwa, tetapi secara eksternal di sana ada kandungan-kandungan yang sangat penting untuk kita pahami. Maka kalau kita mengajar pada sejarah peradaban manusia dari awal sampai sekarang, ada beberapa kandungan penting yang harus kita pahami bagaimana sejarah itu berjalan. Pertama, bahwa kalau kita baca tentang cerita, sejarah, ataupun kisah apa saja, apalagi kalau kita naik kepada dunia perfilman, maka isinya dunia itu cuma 3. Ada jagoan, ada
Dari sejarah awal diciptakan ada jagoan, ada penjahat, ada penonton. Di zaman Nabi Adam sudah jelas, jagoannya ya Nabi Adam, penjahatnya iblis dan anak buahnya, penontonnya anak cucunya yang diingatkan oleh Nabi Adam. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai anak cucu Adam, hati-hati jangan sampai kalian berhasil dijebak lagi oleh iblis sebagaimana dulu bapak ibu sudah jadi korban sehingga diusir dari surga. Lalu Nabi Adam mengingatkan anak cucunya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis dan anak buahnya bisa melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihat iblis. Dibikin pertarungan terus berlangsung sampai zaman Nabi Nuh, sampai zaman Namrud, sampai zaman Fir'aun. Ada tokohnya, ada penjahatnya, ada jagoannya. Di zaman Namrud jelas penjahatnya adalah Namrud sendiri yang mengaku sebagai Tuhan. Kemudian jagoannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang yang masuk Islam setia mengikuti jejaknya. Di zaman Nabi Musa juga demikian. Ada penjahat bernama Fir'aun, Haman. Kemudian Balaam bin Ba'ur, jagoannya jelas yaitu Nabi Musa, penontonnya Bani Israel dan juga rakyat Mesir. Kemudian sampai kepada zaman Rasulullah SAW, penjahatnya jelas Abu Jahal, Abu Lahab, sampai kemudian Persia dan Romawi secara global. Jagoannya adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka kalau kita mau melihat sudut pandang pergolakan dunia, tentukan dulu siapa penjahatnya. Lihat, ini akan memudahkan kita untuk memetakan di posisi mana kita. Begitu. Apa jagoan apa penjahat? Ya. Kalau sekarang semua hadirin yang di sini saya tanya, siapa yang kita sepakati sebagai penjahat dunia? Saya pikir anak kecil pun paham penjahat dunia ini ya Amerika, Israel, Zionis. Seluruh dunia sepakat. Karena seluruh dunia sudah merasakan betapa perilaku mereka ini betul-betul menyengsarakan masyarakat dunia. Kita krismon gara-gara Amerika dan Israel juga. Ya, hari ini kita terjajah lahir dan batin ini juga gara-gara Israel juga. Jadi kita sudah bisa menemukan siapa penjahatnya. Nah kalau begitu, kira-kira jagoannya siapa? Pak, Bu, kalau kita baca nih, kita pakai teori yang belum tadi ya. Maka definisi jagoan adalah yang dikejar-kejar penjahat itu. Di mana-mana jagoan itu pasti dikejar-kejar penjahat, ya tidak? Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Padahal Bani Israel itu apa cuma Nabi Musa? Bani Israel itu banyak, Korun itu Bani Israel. Tapi dijadikan teman atau dijadikan lawan? Dijadikan teman. Kenapa Fir'aun hanya memilih Musa dan Harun dan orang-orang yang bersamanya? Ngerti betul, ini orang gak sembarangan. Gak sembarangan Bani Israel. Sebagaimana di zaman Raja Babel, Raja Namrud, selain yang namanya Nabi Ibrahim, ada orang-orang juga yang tidak setia kepada Raja Namrud, tetapi yang berburu betul-betul adalah Nabi Ibrahim. Di zaman Rasulullah juga demikian. Tidak semua bangsa Arab dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Abu Jahal, Abu